Belum genap sebulan ditempati, infrastruktur Jalan Pasar Johar sementara di lahan Masjid Agung Jawa Tengah rusak parah. Jalan berkonstruksi paving tersebut berubah menjadi jalan berlumpur karena diduga tak kuat menahan beban angkutan barang yang masuk ke dalam pasar. Melihat kondisi ini, DPRD Kota Semarang mendesak supaya kontraktor bertanggung jawab dan segera memperbaikinya. Sementara Johar di samping Masjid Agung Jawa Tengah MAJT, pasar yang baru dibangun di akhir tahun 2015 dengan anggaran 30 miliar rupiah tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan. Salah satunya akses jalan di Blok D yang merupakan tempat pedagang buah-buahan. Jalan yang semula berpaving tersebut seolah menjadi sawah yang siap ditanami, sebab jalan bergelombang dan dipenuhi lumpur. Menurut pedagang, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung sejak sebelum ditempati. Kerusakan jalan semakin parah setelah pedagang masuk ke pasar tersebut, sebab banyak angkutan barang yang membawa muatan cukup berat. Pedagang menilai konstruksi jalan sangat lemah sehingga mudah rusak. Dari sebelum kita menempati, sudah rusak. Parah seperti ini. Waktu pertama dibangun tuh mobil angkutan yang tidak berat sekali aja sudah rusak. Ditambah dengan angkutan yang berat akhirnya tambah rusak. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang meninjau langsung kondisi pasar Johar mengaku sangat prihatin dan berharap kerusakan tersebut dapat segera diperbaiki. Menurut mereka, pihak kontraktor harus bertanggung jawab karena saat ini masih dalam masa pemeliharaan oleh kontraktor. Jelas ini kan dari proses perencanaan sudah asal-asalan ya. Terus selanjutnya pelaksana kontraktor sendiri juga asal-asalan mengerjakan proyek yang ada ini. Selain kerusakan jalan, sejumlah persoalan seperti penarikan uang keamanan dan parkir juga dikeluhkan pedagang. Heri Dana, Cakra Semarang TV. Akibat adanya perbaikan jembatan Palan di Desa Pamotan sejak 13 April lalu, warga di sekitar jembatan harus memutar melalui jalan alternatif yang jauh. Terkait permasalahan ini, Bupati Rembang melakukan pemantauan lapangan dan memerintahkan dinas terkait membuat jembatan darurat secepat mungkin. Kondisi jembatan dan berkomunikasi dengan warga setempat, Bupati Rembang Abdul Hafiz menjelaskan pihaknya sudah memerintahkan kepada instansi terkait untuk membuat jembatan darurat agar selesai sebelum 1 minggu ke depan. Terkait lama pekerjaan, Abdul Hafiz akan mengupayakan penyelesaian bisa terselesaikan selama 4 hingga 5 bulan saja. Nantinya, kerusakan jalan alternatif akan ditanggung oleh Pemkab melalui anggaran perubahan 2016. Rencana jalur alternatif yang saat ini dilalui kendaraan akan dibuat hot mix, sementara itu terkait pungutan yang dilakukan oleh pihak desa. Menurutnya tidak masalah, karena uang tersebut digunakan untuk perbaikan jalan desa yang digunakan sebagai jalur alternatif dan biaya operasional mengatur arus kendaraan. Jadi jembatan Pamotan memang waktu pekerjaan sampai 6 bulan, tetapi akan kita komunikasikan bagaimana bisa 4 bulan jadi sampai 5 bulan, jangan sampai 6 bulan, karena ini akan mengganggu terhadap kondisi yang ada di desa, terutama jalan-jalan alternatif ini sudah hancur. Ya. Kemudian arus yang membawa muatan sampai 20-30 ton kan ini juga keberatan kalau melalui jalan Jatirogo sampai ke Bulu. Ini supaya perekonomian ini lancar, maka kalau bisa kita tekan supaya bisa dipercepat sampai 4-5 bulan, jangan 6 bulan. Untuk pengalihan arus kendaraan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi di Subkominfo Kabupaten Rembang telah memasang rambu-rambu peringatan di beberapa titik. Khususnya sepeda motor dan mobil kecil diarahkan lewat selatan Koramil, Pamotan, Mudal, dan tembus di depan pasar hewan Pamotan. Bisa pula manfaatkan timur Balai Desa ke selatan sampai di belakang Masjid Pamotan. Ya, kalau kendaraan kecil ya 4 ton ke bawah ini lewat jalan desa.
untuk masyarakat sini. Yang untuk 8 ton ke bawah ini lewat Sedan, Pamotan, Sedan, kemudian sampai dengan Pandangan, Pantura atau lewat Sulang. Kalau yang 8 ton ke atas ini dari Pamotan mengarah ke Jatirogo, Salin Jatirogo. Untuk kendaraan truk kol diesel bisa masuk? Ya, itu yang masuk daerah sini itu punya orang sini. Jadi sudah izin kepala desa. Untuk kendaraan truk di bawah 10 ton bisa lewat jalur Pamotan, Sedan, Pandangan atau Sedan Kragan. Tapi bagi truk besar di atas 10 ton harus melalui akses Sale, Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Tronton dan sejenisnya dilarang lewat Sedan, Pandangan atau Sedan Kragan karena pertimbangan kondisi jembatan tidak kuat. Sarwan Wibowo, Cakra, Semarang TV. Ruas Jalan Tol Ring Road Pejagan Brebes Timur, Kabupaten Brebes akan segera dioperasikan pada awal bulan Mei mendatang. Sejumlah persiapan pun mulai dilakukan oleh pihak kepolisian setempat dengan membangun pos pengamanan di beberapa eksit tol yang berada di wilayah hukum Polres Brebes. Jelang arus mudik Lebaran 2016, jalur tol Pejagan Pemalang direncanakan akan siap dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Jalan sepanjang 20 km ini juga secara teknis sudah mencapai 100%. Pihak pengelola Jalan Tol Pemalang Ring Road saat ini juga tengah menjalani uji kelayakan kualitas jalan. Jalan ini sendiri direncanakan akan digunakan untuk menampung arus mudik dan balik Lebaran pada bulan Juni. Untuk mempermudah akses para pengguna jalan, di jalur ini juga disediakan 3 pintu keluar tol, yaitu di ruas Pejagan, Lampok, dan Kaligangsa atau Brebes Timur. 3 pintu exit tol ini nantinya juga difungsikan untuk rekayasa lalu lintas ketika terjadi kepadatan di dalam tol saat arus mudik Lebaran berlangsung. Untuk kenyamanan para pengguna jalan, pengelola jalur tol Pemalang Ring Road ini juga menyediakan 1 tempat rest area seluas 1 hektar. Sementara itu, untuk pengamanan jalan tol, pihak kepolisian dari Polres Brebes saat ini juga tengah membangun sejumlah pos pengamanan di beberapa titik yang dianggap rawan kemacetan. Jadi kesiapan kita sudah ada pos exit tol Brebes Timur yang kemarin dibangun oleh waskita. Jadi kita tempatkan di sana personil khusus untuk Turjawali, di sana piket 24 jam. Jadi untuk mengantisipasi arus yang keluar tol maupun yang masuk tol, baik dari arah Tegal maupun dari Jakarta. Jadi kita sudah siap untuk mengamankan jalur antisipasi kemacetan baik yang keluar maupun yang masuk tol dalam tol. Agus Pramono, Cakra, Semarang TV. Pembangunan taman baru jangan sampai menggusur warga. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Kebijakan pemerintah Kota Semarang yang akan membangun minimal 5 taman di setiap kecamatan disambut baik Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wahid Nurmianto. Namun Wahid mengingatkan agar pembangunan taman baru tidak dilakukan dengan cara mengusir warga seperti yang terjadi di kota-kota lain. Sebagai area publik dan ruang terbuka hijau memang semakin dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang. Hal ini juga sudah direncanakan oleh Pemkot Semarang yang akan membangun minimal 5 taman di setiap kecamatan. Rencana ini disambut baik oleh Dewan Kota Semarang. Dalam hal ini Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wahid Nurmianto. Namun Wahid mengingatkan agar dalam membangun taman Pemkot mempertimbangkan berbagai hal seperti lokasi, anggaran, perawatan, dan teknis pembangunannya. Wahid menekankan agar pembangunan taman tidak dilakukan dengan cara penggusuran seperti di daerah lain. Karena Kota Semarang masih banyak terdapat lahan yang belum dimanfaatkan. Apalagi di Kota Semarang, ruang publik atau RTH saat ini masih di kisaran 7 hingga 8%. Mengenai lokasi, pihaknya menyarankan agar taman baru yang akan dibangun berada di kawasan yang padat penduduk, agar fungsi dan manfaatnya bisa maksimal, bukan malah di wilayah yang sepi penduduk seperti di jalan protokol. Kalau dari sisi keuangan, pemerintah Kota Semarang saya rasa mampu. Kemudian
yang lebih penting adalah untuk perawatan. Karena banyak sekali taman-taman di Kota Semarang ini yang rasanya masih perawatannya kurang maksimal, masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, jangan sampai nanti membangun taman, kemudian terbangun dengan bagus, pada saat pertama kalinya, kemudian ke depannya nanti perawatannya agak ditinggalkan. Kemudian yang lebih penting lagi menurut saya, Wahid menambahkan, konsep pembangunan taman lama yang hanya berupa ruang terbuka hijau sebaiknya juga harus mulai berubah, yakni dengan menggabungkan komponen lain, salah satu contohnya PKL. Apa yang ada di Taman KB dengan penggabungan taman dan PKL bisa menjadi contoh yang baik, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PKL yang berjualan di trotoar jalan. Apalagi jika konsep tersebut ditambah dengan hutan kota mini, jauh akan lebih baik dan bermanfaat. Eko Budianto, Cakra, Semarang TV. Sebanyak 35 pendamping desa ex Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM yang tergabung dalam Barisan Nasional Pendamping Desa mendatangi kantor DPRD Boyolali. Mereka menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Boyolali terkait perekrutan ulang pendamping desa tahun ini. Mereka protes karena perekrutan ulang melalui seleksi kental dengan nuansa politis. Barisan Nasional Pendamping Desa atau BNPD memprotes perekrutan ulang melalui seleksi yang kental dengan nuansa politis. BNPD dan pimpinan DPRD Boyolali sepakat mendesak Marwan Jafar mundur dari jabatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Protes itu muncul setelah ada wacana seleksi ulang pendamping desa dari kementerian. Ketua BNPD Winarto menyatakan pendamping desa ex-PNP menolak seleksi ulang yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Seleksi ulang yang dilontarkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dinilai menyalahi Permen Desa Nomor 3 Tahun 2015. Seleksi ulang dinilai sebagai upaya diskriminasi dan politisasi oleh seorang pejabat menteri. BNPD juga menyoroti masalah perpanjangan kontrak yang sudah beberapa kali terjadi dengan rentang waktu yang cukup singkat dan tanpa dasar hukum yang kuat. Yang jelas kami menolak untuk diadakan seleksi ulang karena kami sudah jadi pendamping desa, sehingga harapan kami sesuai dengan Permendes Nomor 3 itu diadakan evaluasi. Jadi kalau sudah kami jadi pendamping desa, diadakan seleksi ulang, kami sangat menolak. Ketua DPRD Boyolali S. Parianto menyatakan DPRD Boyolali pernah berencana membahas masalah pendamping desa. Parianto menilai seleksi pendamping desa yang dilakukan pemerintah tidak transparan dan bernuansa politis. Khawatir akan tindakan secara halus. Sementara pada saat penjaringan kemarin yang bersangkutan beliau itu adalah termasuk tim seleksi, sementara sekarang malah mau diseleksi. Ending dari semua itu adalah konco-konco ini mengharapkan tetap eksis. Sehingga ketika pemerintah Boyolali adalah Kementerian sekarang seperti itu, kami karena Boyolali mewakilkan semuanya, harapan kami adalah ini menggugah semua kabupaten kota yang lain dan kita sepakat. Taufik Irvani, Cakra, Semarang TV. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ahmadi meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mendesain manajemen struktur birokrasi. Hal ini untuk menyiapkan adanya pengalihan kewenangan sejumlah urusan yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten kota menjadi kewenangan provinsi. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ahmadi mengatakan pengalihan ini sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada undang-undang tersebut menyebutkan adanya pengalihan kewenangan pada sejumlah urusan yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten kota menjadi kewenangan provinsi. Di antaranya urusan pendidikan, perhubungan, kehutanan, ESDM, personil, pemerintahan umum, dan ketenagakerjaan. Pihaknya mendorong agar Pemprov segera mendesain ulang terkait manajemen struktur birokrasi. Menurut Ahmadi, dengan adanya sistem pengalihan ini nantinya akan ada sebanyak 28.000 guru PNS dan tenaga kependidikan di SMA, SMK yang membutuhkan anggaran sebesar 2,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum ditambah berbagai urusan lainnya yang akan dialihkan ke provinsi. Untuk itu perlu desain yang lebih matang mengingat kemampuan keuangan daerah. Dampaknya sangat serius terhadap
kemampuan keuangan kalau itu tidak dikelola, didesain dengan memadai. Ada 28 PNS dari SMA SMK yang akan otomatis menjadi pegawai provinsi. Ada 7.000 pegawai tidak tetap, artinya non PNS yang ada di sekolah-sekolah negeri yang otomatis juga harus dipikirkan oleh APBD provinsi nantinya. Lebih lanjut, meski untuk gaji PNS pihaknya menilai sudah ada dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang sebelumnya diserahkan melalui kabupaten kota, nantinya semuanya dialihkan ke provinsi. Namun persoalan lain yang membayangi yakni adanya tambahan penghasilan pegawai TPP untuk PNS provinsi yang nilainya cukup besar. Rajiv Saiful, Cakra, Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Pemerintah Kabupaten Pati melakukan sosialisasi pelaksanaan program BPJS kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab setempat. Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pati dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu. 24 Maret lalu, pemerintah Kabupaten Pati yang diwakili oleh Bupati Pati Haryanto dengan pimpinan cabang BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan melaksanakan perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk menjamin para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Pati untuk dapat mengikuti program tersebut. Kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber baik dari BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Desmond Hastiono mengungkapkan, dengan sosialisasi tersebut, diharapkan para pegawai negeri sipil dapat lebih jelas dan paham manfaat dari program tersebut. BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan sebetulnya sudah jelas. Cuman memang masih banyak masyarakat, tidak hanya masyarakat, jajaran PNS sendiri masih banyak yang bingung. Desmond menambahkan program BPJS Kesehatan bagi para pegawai negeri sipil layaknya program asuransi kesehatan sebelumnya. Begitu juga dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Jika sebelumnya dikenal jam sostek dan hanya pegawai swasta saja yang bisa menjadi anggotanya, namun kali ini pegawai negeri sipil pun wajib menjadi anggotanya. Supriyadi, Cakra, Semarang TV. Guna meningkatkan kreativitas anak dan menanamkan jiwa Kartini, ratusan anak PAUD sekota Semarang mengikuti Gebiar Hari Kartini yang dipusatkan di Komplek Manunggal Jati. Berbagai macam lomba dan unjuk kebolehan tari jalan kepang menghiasi semaraknya acara tersebut. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Adinda serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Hari Kartini, ratusan anak PAUD di kota Semarang tumplek-tumplek membanjiri Komplek Gor Manunggal Jati. Mereka unjuk kebolehan mengikuti berbagai lomba yang telah diselenggarakan Bunda PAUD Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang. Di antaranya lomba memindahkan air, memeras kelapa, dan menempel gambar. Sebelum perlombaan dimulai, terlebih dahulu diawali dengan tarian jaran kepang. Meski mereka masih umur balita, sudah lihai menari. Dengan gaya khas dan lenggak-lenggok memukau tamu yang hadir, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kepala UPTD Pendidikan serta Bunda-Bunda PAUD Kota Semarang. Selain itu, acara ini juga dibarengi dengan pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Wakil 2 Bunda PAUD Titi Suseno. Menurutnya, pendidikan anak usia dini sangat penting bagi anak-anak balita.
Pengenalan pendidikan nonformal sangat perlu karena kecerdasan anak dapat diukur dari sejak dini. Ini tidak berhenti di sini, tapi terus ditingkatkan terus untuk kreativitas, baik itu pendidiknya, baik itu anaknya, dan dorongan dari Bunda PAUD ya di tingkat kecamatan maupun kota terus akan mengalir untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari anak-anak. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pendidikan Kota Semarang Bunyamin. Pihak dinas bersifat mendorong agar peningkatan mutu kecerdasan anak meningkat. Apalagi saat ini, pihak pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk anak PAUD mencapai 16 miliar rupiah. Sementara itu, momen lahirnya Raden Ajeng Kartini ini agar diambil hikmahnya sebagai penyemangat bagi kaum perempuan atas pengenyaman pendidikan untuk setara dengan kaum laki-laki. Sudah mulai berpihak untuk memperhatikan pendidikan anak usia dini, termasuk ajang kreativitas ini juga dibiayai APBD. Terus nanti tahun depan kita juga akan mulai untuk yang guru juga harapannya APBD juga mengampu, jadi teman-teman tidak usah susah. Lebih dari itu juga pelatihan-pelatihan kurikulum di pendidikan PAUD ini akan semakin kita tingkatkan. Hendy Rahmat, Cakra, Semarang TV.